Selamat malam saudara-saudaraku, Happy Friday. Ini hari Jumat, hari PRT. Ya, kita akan bersekutu masih lewat online. Kita akan memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan, ya, dan berdoa bersama-sama juga. Jadi siapkan hati saudara sebelum kita belajar firman dan berdoa. Kita akan memuji Tuhan. Dian dan kawan-kawan dari PRT Utara, ya, akan memimpin kita di dalam memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Selamat malam saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa di ibadah PRT online. Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan. Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang menunjukkan kasih setianya. Bahkan di saat-saat kita mengalami masa pandemik ini, Allah kita adalah Allah yang baik. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku dan baik bagimu. Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Amin. Yesus kita ada, Yesus yang luar biasa. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila cobaan menggodai hidupmu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat, Yesus tak pernah jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila dalam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu, Yesus
Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila dalam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. 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 Amin. Dia hanya sejauh doa. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Edi untuk firman Tuhan. Terima kasih Dian dan kawan-kawan yang sudah mengajak kita memuji Tuhan. Kita aminkan Allah kita Allah yang baik. Apapun yang terjadi, walaupun corona belum berlalu, Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah bangkit dari kematian berjanji tidak pernah akan meninggalkan kita dan mengabaikan kita. Amin. Dia hanya sejauh doa. Serahkan seluruh kekhawatiranmu, pergumulanmu. Indah sekali. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ada kesempatan kami bersekutu secara online dan kami boleh memuji Tuhan bersama-sama di tempat kami masing-masing. Malam hari ini kami ingin belajar firman Tuhan. Tuhan, siapkan hati pikiran kami dan pakai hamba-Mu menjadi alat untuk menyalurkan berkat Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang baik, yang berjanji tidak pernah meninggalkan kami. Tolong kami tetap setia membangun hubungan yang akrab dengan Engkau melalui doa, melalui firman Tuhan. Melalui persekutuan seperti ini kami bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya, kami berdoa. Amin. Saudara, kita sudah menjalani masa tinggal di rumah, diam di rumah, masa lockdown ini lebih kurang 6 minggu. Ya, dan saya tidak tahu bagaimana hidup saudara secara detailnya. Ya, ada yang memang tidak bekerja, ada yang masih kerja di rumah, ada yang sekolah di rumah. Ya, kira-kira bagaimana saudara menjalani hari-hari saudara selama ini ketika masa lockdown?
Ya, apakah saudara tambah sibuk, ya, tambah banyak kerjaan, atau saudara lebih santai, banyak waktu yang luang, ya, atau sudah mulai bosan, jenuh, bolak-balik di satu rumah yang hanya beberapa ruangan, atau hanya satu ruangan, mungkin saudara bolak-balik hanya di kamarmu, atau hanya diam di kamar, banyak tidur, ya. Adakah saudara yang mulai stres, ya, atau tambah sukacita sebab saudara nggak perlu pergi bekerja, ya, tapi saudara menerima gaji yang utuh, atau saudara kerja hanya sebagian waktu beberapa hari tapi menerima gaji yang utuh, lebih sukacita dan ingin lebih lama lockdown seperti ini. Kalau boleh saya bertanya lagi, kira-kira saudara dalam hari-hari masa wabah corona ini, hidup saudara lebih berarti atau lebih tidak berarti dibandingkan dengan sebelum ada wabah? Ya. Lebih bernilai, lebih baik, lebih indah, lebih mulia, lebih berkenan kepada Tuhan, atau sebaliknya? Kalau dikasih panjang umur, sehat dan kuat sampai 100 atau lebih 100, bagaimana saudara akan menjalani hari-hari saudara? Ya, kira-kira lebih baik gak? Ya. Ini yang mau saya ajak kita pikirkan malam hari ini. Menghitung hari-hari kita dengan bijaksana. Saya mengajak kita membaca Alkitab, ya, dalam kitab Mazmur 90. Mazmur 90 itu tulisan dari Nabi Musa, Nabi besar, ya. Mazmur 90 kita baca 10 sampai 12 saja. Ya, kalau saudara ada waktu nanti saudara bisa baca seluruhnya, ya. Mazmur 90 ayat 10 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Ayat 11. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, saudara, dalam ayat 10, Musa menjelaskan bahwa usia manusia itu terbatas. Ya, 70 paling kuat 80. Padahal waktu menulis Mazmur itu, Musa 120. Jadi dia lihat generasi di bawah dia, itu paling kuat 80. Ya, kira-kira rata-rata 70. Ya, jadi kalau hari ini saudara sudah lewat 70, itu sudah bonus. Ya, 80 itu sudah bonus 10 tahun. Tapi dikatakan, ya, walaupun sampai 70, 80, hidup manusia itu penuh penderitaan. Kebanggaannya adalah kesusahan, pengalaman-pengalaman yang pahit. Ini adalah sesuatu yang kita tidak bisa sangkal. Hidup di dunia ada penderitaan, pergumulan, dan hari ini kita menghadapi wabah corona yang belum berlalu. Ini pun sebuah penderitaan dan pergumulan. Gak bisa disangkal, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Alkitab mengatakan seluruh manusia di muka bumi ini juga berdosa. Sebab dosa menjalar dari Adam dan Hawa terus kepada semua keturunan, dan bumi kita terkutuk. Itu fakta yang harus kita belajar terima hari ini. Hidup di dunia ini ada penderitaan, ada kesusahan, ada sakit penyakit, ada pergumulan yang berat. Alkitab mengatakan kalau 80 tahun saudara bercita-cita minta 80, itu sudah bonus 10 tahun. Hari ini para senior kita yang sudah lebih 80 itu bonusnya luar biasa, ya. Bonus yang banyak, ibarat dapat angpau yang besar, ya. Dapat hadiah yang besar. Tapi ingat saudara, bonus banyak artinya ada tugas dan tanggung jawab yang lebih banyak, ya. Kalau saudara diberi umur panjang, ada tugas dan tanggung jawab yang lebih besar. Ya, sebab firman Tuhan berkata yang diberi banyak akan dituntut lebih banyak. Jadi kalau saudara hari ini dapat banyak umur, banyak uang, banyak talenta, banyak karunia, ingat, berarti yang dituntut dari saudara itu pun lebih banyak. Ayat 11 menjelaskan tentang murka.
Ya, Tuhan ajar kami tahu murka-Mu, gemas-Mu. Ya, itu adalah dalam konteks keadilan Allah, bahwa Allah itu adil, bukan jahat. Upah dosa harus dihukum. Allah itu adil. Ya, dan Dia menentukan upah dosa adalah maut. Jadi kita harus mengalami maut 70, 80, ya. Kecuali nanti kedatangan Yesus kedua kali, sisa mereka yang belum meninggal akan diubahkan. Tapi pada dasarnya kita semua akan mengalami maut, sebab itu adalah upah dosa. Ya. Tapi karena belas kasihan Tuhan, di balik keadilan Tuhan ada kasih karunia Tuhan. Ya, itu sebabnya ayat 14 yang tidak kita baca tadi menjelaskan bahwa Musa merindukan agar kita dikenyangkan oleh kasih setia Tuhan, kasih karunia Tuhan, yaitu Mesias, Yesus Kristus, yang datang menyelamatkan kita. Itu jauh lebih besar dari murka Allah. Kasih setia Tuhan, kasih karunia Tuhan lebih besar. Kasih setia Tuhan itu yang akan memuaskan kita, mengenyangkan kita, ya. Dan istilah murka Allah menunjuk kepada keadilan Allah, tapi harusnya tidak membuat kita melarikan diri dari Allah. Takut akan Allah, bukan melarikan diri dari Allah. Takut kepada Allah artinya hidup hormat dan menyembah kepada Tuhan. Inilah yang disebut dengan bijaksana. Bijaksana tidak sama dengan pintar. Nah, saudara harus jelas. Ya, banyak orang yang pintar itu ya punya gelar, ya, IQ-nya tinggi, otaknya cerdas, ya, gelarnya banyak. Tapi nggak bijak. Ya, ada sebagian yang pinternya bukan main, tapi juga ngomongnya itu kasar, ya, bahkan ngomong jorok, mulut najis, pemarah dan punya karakter yang jelek. Itu gak bijak. Bijaksana juga tidak sama dengan orang yang jujur. Ya, orang bijaksana beda dengan orang jujur. Ada orang yang jujur tapi gak bijak. Ya, jujurnya melukai hati orang. Ya. Mengatakan kata-kata yang jujur tapi melukai hati orang. Juga ditipu oleh orang-orang yang jahat karena terlalu jujur sehingga gak bijaksana. Bijaksana juga tidak sama dengan orang saleh. Ya, ada orang yang saleh sekali, jalannya lurus, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin sedekah, ya, bicaranya tenang. Tapi ada yang munafik, ya, di dalam dan di luar berbeda. Ada yang hidupnya kaku, ya, tidak tulus, saleh tapi tidak tulus. Ya, itu sebabnya Yesus menegur orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang kelihatan saleh beribadah, saleh bersedekah, ikuti peraturan agama, tapi munafik. Apa yang ada di dalam dan di luar itu berbeda. Orang yang bijaksana juga tidak sama dengan orang yang tulus. Oh, ada yang tulus, ya, saleh dan tulus, hatinya lurus, ya, tidak neko-neko, tapi gak bijaksana. Ya, dia mudah dibodohin, ditipu, didustain sama orang-orang yang jahat dan orang yang nakal. Lalu saudara bertanya, bagaimana kalau begitu? Bijak itu bagaimana? Kalau begitu, saudara bertanya, kalau begitu orang yang bijaksana itu orang yang bagaimana? Tadi di ayat 11 sudah dikatakan bahwa orang yang hatinya takut akan Tuhan. Takut di sini adalah hati yang hormat, tunduk, dan mau menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Yang melakukan firman Tuhan, yang menjalani hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan dan kebenaran Tuhan. Itu yang kemudian Rasul Yohanes menjelaskan di 1 Yohanes pasal 2. Orang yang tidak mengikuti jalan dunia, orang yang tidak mengikuti filsafat dunia, orang yang tidak mengikuti keinginan mata, keinginan daging, dan kemewahan hidup duniawi. Dan Musa kemudian melanjutkan di ayat 12. Dia katakan, ya Tuhan, ini sebuah doa, ya Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami dengan bijaksana. Nah, menghitung hari-hari berarti menjalani hari-hari yang diberikan oleh Tuhan dengan bijaksana, sesuai dengan
kehendak Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita menghitung hari-hari kita dengan bijaksana? Nah, bicara soal menghitung, minimal saudara ada 4 cara kita berhitung. Itu yang akan kita pikirkan bersama-sama, bagaimana menghitung hari-hari kita dengan bijaksana. Yang pertama adalah hitung menambah. Menambah, contohnya kalau anak ulang tahun, dia tambah 1 tahun, senang sekali. Bukan semua anak begitu, karena ingin cepat besar, ya, ingin cepat dianggap dewasa, ya, ingin cepat-cepat usia 16, ulang tahun 16, orang bisa nyetir mobil, ya, ambil SIM, ingin cepat-cepat 21 supaya dapat izin minum alkohol, ingin cepat-cepat dianggap dewasa, bukan kanak-kanak lagi, ya. Orang tua beda lagi, ya. Ulang tahun bukan hore senang tambah umur, tapi pikirnya, oh sisa umurku berapa? Sudah lebih senja, matahari hampir terbenam, sudah lebih dekat dengan kuburan, sudah lebih bau tanah katanya. Ya. Tapi yang ingin saya bagikan adalah hati yang sungguh-sungguh bijaksana, bukan hanya dalam konteks tambah umur atau tambah sesuatu yang bersifat materi dan jasmani. Hitung menambah di sini adalah menghitung dengan ditambahnya umur, ditambahkan pula hikmat dari Tuhan untuk menjalani hari-hari, ya, dengan menambah hal yang baik, hal yang benar, hal yang mulia, hal yang indah, dan hal-hal yang bernilai kekal. Itu nambah. Masih ingat ada sebuah lagu yang mengajarkan kita demikian. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku beriman. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Nah, saudara bisa tambahkan kalimat lain. Tambah melayani, tambah hal-hal yang mulia, tambah berbuat baik, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, ya. Tambah rajin doa, ya. Tambah rajin beribadah, bersekutu, ya. Tambah bertumbuh dalam iman, ya. Tambah pengetahuan, pengenalan terhadap Tuhan, ya. Tambah banyak berbuat baik, tambah rajin mengabarkan Injil, tambah memenangkan jiwa, berbuah untuk kerajaan Allah. Itulah bijaksana. Jadi kalau saudara ditambahkan 1 hari, ingat saudara harus menambahkan hal-hal yang bernilai kekal, hal yang mulia dan indah. Setiap pagi katakan, Tuhan terima kasih sudah tambah 1 hari, ajar saya menambahkan hal-hal yang berarti dan bernilai kekal di hadapan-Mu. Amin. Yang kedua, hitung mengurangi. Mengurang, ya. Tadi menambah, sekarang mengurang, ya. Kalau orang sudah memasuki masa pensiun, ketika ulang tahun itu dia hitung dari belakang, bukan hitung dari depan, ya. Bukan bertanya sudah tambah usia jadi berapa, tapi sudah sisa umur berapa, hitung dari belakang. Berkurang, sisa berapa, ya. Berbeda dengan tadi menghitung menambah. Sebab mereka sadar, ya, berkurang, semua berkurang. Kurang kuat, kurang tenaga, kurang tabungannya, kurang keterampilan, kurang lincah, kurang kuat, dan banyak kurang-kurang yang lain. Ya, hal-hal yang bersifat fisik, hal-hal yang bersifat materi. Tapi poinnya bukan ini, saudara. Orang yang bijaksana, yang lebih bijaksana adalah menghitung kurang dalam konteks kehendak Allah. Menghitung kurang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Misalnya mengurangi sifat-sifat atau karakter yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, itu dikurangi. Misalnya kemalasan, tidak peduli, cuek, ya, pemarah, tukang gosip, keduniawian, kemewahan, keterikatan atau kecanduan, itu dikurangi. Ya, ini banyak orang di masa lockdown ini justru jadi candu, ya, candu medsos, ya, bahkan ada yang terikat dengan pornografi, terikat dengan perjudian dan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu semua harus dikurangi.
Bahkan kalau bisa dihapuskan, kurang sampai 0. Ya. Itu hitung kurang. Jadi kalau saudara diberi panjang umur, ditambahkan hari saudara setiap pagi, katakan, Tuhan, ada hal-hal yang tidak berkenan kepadamu tidak dalam hidupku. Aku ingin menguranginya Tuhan. Beri aku kekuatan mengurangi, bahkan menghapusnya, membuangnya dari hidupku, dari kedagingan ini Tuhan. Itu hitung kurang. Yang ketiga, menghitung, membagi. Ya, saya kira ini lebih mudah dimengerti. Ya, membagi artinya memberi, ya, bagi-bagi, ya, lebih jelas. Membagi-bagikan hari saudara, membagi-bagikan waktu saudara, membagi-bagikan hidup saudara untuk orang lain demi kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, tidak hidup untuk diri sendiri, tidak hidup egoistik, membagi-bagikan hidup. Dan apapun yang Tuhan titipkan kepadamu sebagai saksi Kristus yang memuliakan Tuhan demi menjadi berkat bagi banyak orang lain. Ya. Bagi waktu, bagi tenaga, ya, bagi keterampilan, bagi uang, bagi harta, makanan, penghiburan, dan berbagai macam hal lainnya yang bersifat fisik, ya, bersifat mental, emosional, maupun rohani. Ya. Bagi-bagi perbuatan yang baik untuk menyaksikan Kristus. Alkitab mengatakan ketika kau berbuah banyak, engkau memuliakan Bapa di sorga. Yesus bilang dengan demikian kamu adalah murid-muridku yang sejati. Bagi-bagi. Ya. Hidup bukan untuk mengumpulkan lagi, tapi hidup itu untuk berbagi. Yesus berkata, lebih berbahagia orang yang memberi, yang membagi, daripada yang menerima saja. Ya. Berbagi, saudara. Tapi motifnya saudara bukan untuk mengumpulkan pahala atau jasa supaya lebih lancar masuk surga. Tidak. Anugerah keselamatan adalah 100%. Gak ada setitik pun jasa manusia. Motifnya bukan mengumpulkan karma yang baik supaya nanti saudara juga dapatkan balasan yang baik. Bukan itu. Bukan juga mengumpulkan jasa-jasa supaya nanti mahkotamu lebih besar. Atau memberi dengan harapan Tuhan membalas berlipat-lipat ganda. No, itu adalah motif egoistik. Itu adalah motif keserakahan, motif duniawi. Bukan dengan motif itu. Kita membagi-bagi hidup kita untuk orang lain hanya dengan satu tujuan. Satu motif, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap pikiran kita, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Sebab kita lebih dulu dikasihi oleh Kristus yang sudah mati dan bangkit buat kita. Jadi motifnya adalah cinta kasih. Itu paling murni. Tujuannya memuliakan Tuhan. Dan caranya adalah mempraktekkan kasih Tuhan yang sudah terlebih dulu kita terima. Kita bagi-bagikan kepada orang lain. Nah, permisi tanya saudara, dalam masa wabah COVID-19 ini banyak orang mengalami kesusahan, kesedihan, kehilangan, ya, kematian kekasih, pergumulan, persoalan materi, makanan, uang, ekonomi, pekerjaan, dan berbagai macam hal lainnya. Selama ini sudahkah saudara berbuat baik, membagi-bagikan waktu, tenaga, pikiran, uang, dan apapun yang saudara punya untuk menjadi berkat untuk orang lain? Itu cara menghitung berbagi. Katakan, Tuhan, apa yang aku terima darimu banyak, biarlah aku juga memberi lebih banyak. Sebab memberi itu bahagianya double. Yang terima dapat bahagia. Waktu saudara memberi, saudara lihat orang lain berbahagia, saudara ikut berbahagia. Jadi double happiness, double bahagia. Amin. Yang keempat, cara menghitung mengalihkan. Ya. Mengalihkan artinya menghitung dengan berlipat ganda. Ya, mengalih, lipat ganda. Mengalihkan, melipat gandakan hari-hari kita, waktu-waktu yang diberikan oleh Tuhan. Dengan kata lain, kita menggunakan waktu yang sama
untuk melakukan hal-hal yang lebih banyak daripada manusia normal. Melakukan beberapa hal sekaligus, ini bahasa modernnya multitasking, saudara. Ya, dalam waktu yang sama, melakukan beberapa hal. Ini menjadi berlipat ganda, saudara. Ya, ini perlu kreatif dan perlu rencana yang baik. Misalnya ada seorang ibu yang bisa menjaga bayinya, ya, sambil masak di dapur. Pada waktu yang sama dia juga bisa telepon, bicara dengan familinya, temannya. Dan pada waktu yang sama juga sambil masak dia juga nonton TV, melihat berita. Wow, hebat sekali. Pada waktu yang sama melakukan 4 hal. Multitasking. Memang katanya wanita itu lebih kreatif, ya, dibanding dengan pria. Pria lebih fokus, tapi wanita itu lebih bisa fokus pada banyak hal sekaligus. Nah, itu mengalihkan. Ya. Kita perlu minta kreativitas, hikmat, ya, dan merencanakan dengan baik sehingga waktu-waktu kita yang diberikan oleh Tuhan kita bisa melipat gandakannya sehingga menghasilkan buah yang lebih banyak, hasil yang lebih lebat. Ya. Ada orang yang suka tanya kepada saya, "Pak, Bapak sibuk melayani, mengembalakan, bagaimana bisa tulis buku? Kelihatan Bapak tiap tahun ada terbit buku, bagaimana bisa menulis? Kapan ada waktunya? Kapan ngatur waktunya?" Saya katakan tidak ada waktu yang khusus atau waktu yang jam tertentu untuk tulis, tidak. Tapi ketika kurang waktu, engkau bisa bangun pagi lebih pagi 1 jam dari orang biasa. Dan tidur lebih malam, lebih larut dari orang biasa. Saya suka nulis di malam hari, saudara, ketika semua tenang. Bayangkan kalau kamu bisa bangun 1 jam lebih awal, tidur 1 jam lebih telat, berarti 1 hari kamu dapat 2 jam ekstra untuk melakukan banyak hal, termasuk menulis. Kalau saudara 1 hari ada ekstra 2 jam, maka 1 tahun 365 kali 2 itu sama dengan 730 jam. 1 tahun. Kalau manusia kerja 1 hari 8 jam, manusia normal. 730 jam dibagi 8, itu sama dengan 91 hari. Atau sama dengan 3 bulan. Jadi kesimpulannya orang 1 tahun hidup 12 bulan, kerja 12 bulan, saudara kerja dan hidup 15 bulan. Saudara, ini cara menghitung waktu dengan mengalihkan, melipat gandakan. Ya. Menghitung hari-hari dan menjalani hari-hari dengan berlipat ganda. Mohon Tuhan memberikan kita sekalian hikmat dari sorga. Ya. Untuk menghitung hari-hari kita dengan bijaksana. Baik itu menghitung tambah, menghitung kurang, menghitung bagi, menghitung kali, semuanya dipakai untuk hal-hal yang lebih berarti, lebih indah, lebih mulia, lebih baik, lebih benar, lebih bernilai kekal, lebih menjadi berkat untuk banyak orang lain. Saudaraku, di dunia ini ada 4 jenis manusia dalam kaitan menggunakan waktu atau kesempatan. Orang yang bodoh membuang kesempatan. Orang yang biasa menunggu kesempatan. Orang yang pintar menggunakan kesempatan. Orang yang berhikmat, orang yang menciptakan kesempatan. Jadi orang yang pertama adalah orang yang naif, orang yang bodoh, ya, orang yang malas membuang kesempatan. Orang kedua adalah orang yang pasif, hanya menunggu kapan kesempatan datang dan seringkali berlalu dia tidak sadar. Orang yang ketiga, orang yang pintar, orang yang aktif, dia pakai kesempatan. Dia gunakan kesempatan. Tapi orang yang keempat, orang yang paling bijaksana, orang yang paling berhikmat, dia menciptakan kesempatan. Ini kreatif, ya, dinamis, punya planning yang baik. Biar Tuhan memberikan kita hikmat untuk merencanakan, untuk merancang hidup kita dengan baik. Saudara, engkau termasuk yang jenis mana? Yang bodoh, yang biasa,
Yang pintar atau yang bijaksana? Saya harap kita semua menjadi orang yang bijaksana. Sama seperti doa Musa, ya Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami dengan bijaksana, supaya hidup kami berkenan kepada Tuhan, supaya hidup kami dipenuhi dengan kasih setia Tuhan yang memuaskan seluruh aspek hidup kita, fisik, mental, rohani, ya, relasi dengan keluarga, dengan teman, perbuatan baik, pengabaran Injil, hal-hal yang sesuai dan berkenan kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kita berbuah banyak untuk kerajaan Tuhan. Amin. Itu cita-cita. Kalau Tuhan beri kita panjang umur, saudara dan saya ditambahkan panjang umur, mari kita bercita-cita untuk berbuah banyak bagi kerajaan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan dan kebenaran Tuhan. Amin. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit buat kami, yang sudah memberi kami keselamatan, kasih karunia yang besar. Kami mohon ya Tuhan, ajarlah kami untuk mengatur waktu dengan bijaksana, sehingga seluruh hidup kami, aspek fisik, mental, rohani, pekerjaan, bisnis, sekolah, pergaulan, aspek keuangan, hobi, intelek, semua hal termasuk pelayanan kami, pertumbuhan rohani kami semakin dewasa dan semakin memuliakan Tuhan. Berilah kami kerinduan untuk berbuah bagi kerajaan-Mu ya Tuhan, agar hidup kami tidak sia-sia, tapi bernilai kekal. Berilah kami hati yang berbelas kasih untuk mengabarkan Injil kepada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Dimulai dari keluarga kami, teman kami, orang-orang yang Tuhan izinkan kami ketemu dalam hidup kami. Beri kami hati yang haus untuk bertumbuh dalam iman dan pengetahuan, sehingga kami dewasa di dalam iman kerohanian kami. Berilah kami hati yang mengasihi, seperti Tuhan lebih dulu mengasihi kami, untuk berbuat baik, supaya kami banyak berbuat baik bagi banyak orang tanpa diskriminasi. Pakai kami menjadi alat-Mu ya Tuhan, yang membagi-bagikan cinta kasih-Mu, kebaikan-Mu kepada banyak orang. Saat ini kami juga berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami yang sakit ya Tuhan. Kami mau berdoa mengangkat nama Guru Injil Easter ke hadapan-Mu, Ryan dan seluruh keluarga, khususnya keluarganya yang kena COVID-19. Saudaranya Lisa yang juga kena COVID. Juga auntie dan uncle-nya Andrina yang di Maryland. Ya Tuhan, mereka positif COVID-19. Tuhan kasihani sekarang pada masa karantin, dirawat. Tuhan berkati obat yang diminum, berkati istirahat mereka, sehingga tiba waktunya dites semuanya negatif ya Tuhan. Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka. Beri panjang umur, beri kesempatan baru untuk berbuah bagi kerajaan-Mu. Kami doakan mereka yang dalam pemulihan Tuhan. Kasihani Putri Tarigan, Ibu Nina, dan para senior kami yang lemah tubuh, yang sakit, yang menunggu pemulihan. Juga mereka yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, yang sakit, yang lemah tubuh Tuhan. Sembuhkanlah mereka, pulihkan sesuai dengan kasih karunia-Mu yang besar. Kami ingin berdoa untuk para pahlawan di gugus depan ya Tuhan. Tuhan lindungi mereka satu persatu yang bekerja setiap hari harus keluar rumah. Dokter, para perawat, polisi, para karyawan pengerja di bidang transportasi, makanan, minuman, yang melayani di bidang obat-obatan, di rumah sakit, di klinik, dan semua lapisan pelayan masyarakat. Ya Tuhan, pelihara mereka. Kuatkan mereka yang sudah percaya, mereka lebih beriman dan bersandar Tuhan. Yang belum percaya, biarlah dengan cara dan waktu Tuhan mereka mendengarkan Injil dan diselamatkan oleh Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di dunia ini, khususnya di Amerika dan di Indonesia. Tuhan, tolong semua orang Kristen, semua hamba Tuhan, pelayan Tuhan, boleh bersatu, boleh fokus dalam memberitakan Kristus, dalam memberitakan kebenaran, dalam membagi penghiburan dan kebaikan-kebaikan, supaya seluruh gereja Tuhan menjadi saksi-saksi Tuhan yang memuliakan Tuhan. Dan dunia tahu kami adalah murid-murid yang sejati.
Terima kasih Tuhan, kami saat ini juga berdoa untuk dunia yang belum percaya. Mereka yang masih belum menerima Kristus, kaum ateis, kaum agnostik, yang mengejek Tuhan, menghina Tuhan, menolak Tuhan. Kasihani mereka Tuhan. Kaum komunis dan sosialis yang juga anti kepada Tuhan dan anti kepada kekristenan, Tuhan kasihani mereka. Kami doakan mereka yang liberal, yang sengaja melawan Tuhan, memakai nama Tuhan tapi melawan Tuhan. Kasihani mereka, khususnya Amerika. Lebih dari setengah yang liberal, Tuhan kasihani. Berilah kebangunan moral, kebangunan rohani ya Tuhan, kembali kepada firman-Mu. Kami berdoa untuk mereka yang anti kekristenan di negara-negara yang tertutup, negara sosialis, komunis, negara-negara Timur Tengah, negara-negara dengan kepercayaan lain yang menolak Injil. Tuhan kasihani mereka, berilah kesempatan dan cara yang datang dari Tuhan supaya mereka dengar Injil. Berkati semua misionaris, gereja-gereja yang ada di daerah-daerah yang sulit, negara-negara yang sulit, di kota, di desa, di pedalaman. Tuhan lindungi hamba-hamba-Mu, pelihara hamba-hamba-Mu Tuhan, dan pakai mereka tetap menjadi alat untuk membawa Injil keselamatan Tuhan. Banyak orang yang mendengar dan diselamatkan. Kami tahu ya Tuhan, sebelum kedatangan-Mu kedua kali, Injil harus diberitakan kepada semua suku bangsa di dunia ini. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang melayani. Pakai semua media, khususnya medsos, yang hari ini bisa menjangkau kemana-mana. Tuhan pakai menjadi alat untuk memberitakan kabar keselamatan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami IGNC yang Tuhan mulai. Tuhan berjanji Tuhan akan pelihara. Berkati pelayanan online. Minggu ini masih ibadah online. Tuhan berkati semua aktivis, semua pelayan-pelayan ibadah boleh melakukan pelayanan dengan baik, dengan serius. Berkati yang rekaman, yang editing juga Tuhan beri kekuatan, kesehatan, agar melalui ibadah online seluruh jemaat Tuhan tetap giat, tetap kompak, tetap bertumbuh dalam firman Tuhan, dalam persekutuan. Kami doakan semua majelis, semua aktivis, dan seluruh jemaat Tuhan. Tuhan tolong supaya kami bisa kompak, kami setia memegang firman Tuhan. Yang sudah melayani dengan hati yang murni, dengan iman dan kekuatan dari Tuhan, dengan cinta kasih. Yang belum melayani, supaya mulai aktif melayani. Terima kasih Tuhan, Kau sudah dengar doa kami. Kami serahkan seluruh pribadi kami, seluruh keluarga kami di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu selama ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami minta janji Tuhan dalam Filipi 1 ayat 6. Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik, Tuhan berjanji akan menggenapinya, akan terus memberkatinya dengan kuasa-Mu yang melampaui apa yang kami doakan dan pikirkan, sesuai dengan janji-Mu dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah dengar doa kami, sebab kami minta dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja yang hidup selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam sorga, ku beri terima kasih. Amin. Amin. Saudara, izinkan saya umumkan bahwa minggu ini, minggu pertama kita tetap ibadah online. Tadinya ada rencana mau perjamuan ya, secara appointment ataupun visitasi. Saya akan mengunjungi wilayah di timur, barat, utara, dan selatan. Tapi karena kita rencana, ya, tunggu kepastian, kita masih rencana, minggu ketiga, ya, kalau pemerintah lokal mengatakan 15 Mei, ya, reopen, maka kita akan reopen gereja tanggal 17 minggu ketiga, sekaligus kita perjamuan kudus bersama-sama. Ya. Minggu kedua kita merayakan Mother's Day juga melalui online dengan acara spesial. Dan kemudian minggu ketiga, semua mama-mama akan mendapatkan hadiah sederhana yang spesial dan kita akan foto bersama. Ya, doakan supaya gereja bisa dibuka minggu ketiga Mei 17. Ya. Yang kedua, habis PRT ini kita tetap ada interaksi, ada tanya jawab, ya, seperti
Jumat-Jumat sebelumnya, tapi bukan di aplikasi Zoom, saudara. Sebab Zoom ada problem security, jadi diganti dengan aplikasi Webex. Saudara lihat informasinya di WhatsApp saudara, klik di situ. Ya, jadi habis ini kita bisa bersekutu pukul 8.30 sampai 9.30 malam. Jika nanti ada pengumuman tambahan, akan dikirimkan ke WhatsApp grup. Ya, saudara bisa ikuti di situ. Tuhan memberkati, sampai ketemu di acara tanya jawab, interaksi, dan hari Minggu jam 11 ibadah online. Tuhan memberkati saudara. Jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin, dan tetap bersukacita, berdoa, dan berjaga-jaga.